Banyak orang menyangka kebebasan finansial selalu dimulai dari modal yang besar, lahan luas, atau usaha yang megah. Padahal kenyataannya ada aset yang setiap hari kita lihat, kita lewati, bahkan sering kita anggap biasa. Tetapi diam-diam mampu menjadi mesin uang yang terus bekerja jika dikelola dengan cara yang tepat. Strategi ini bukan soal bekerja lebih keras, melainkan membuat setiap sudut rumah memiliki fungsi ekonomi. Ketika halaman, teras, dan ruang kosong mulai dipandang sebagai aset produktif, rumah tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat keuangan keluarga sedikit demi sedikit. Inilah strategi yang sering luput dibahas. Banyak keluarga fokus mencari tambahan penghasilan di luar rumah, sementara potensi yang ada di sekitar mereka justru belum pernah benar-benar dimaksimalkan. Padahal, jika aset kecil dikelola dengan pola pikir bisnis, hasilnya bisa menjadi penopang kebutuhan dapur sekaligus membuka peluang pemasukan yang terus bertumbuh. Di video ini saya akan mengajak Anda membedah bagaimana cara membangun sumber penghasilan dari ruang yang dimiliki sekarang tanpa harus menunggu memiliki lahan luas. Kita akan membahas bagaimana cara menggabungkan aset jangka panjang dan penghasilan uang harian dalam satu sistem sederhana yang bisa diterapkan oleh ibu rumah tangga maupun seluruh anggota keluarga. Jadi pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir karena yang akan kita bahas bukan sekedar cara menanam, kita sedang membangun cara berpikir baru, yaitu bagaimana rumah yang selama ini hanya menghabiskan biaya perlahan berubah menjadi aset produktif yang membuat dapur tetap mengepul dan dompet ikut terisi. Langkah pertama yang harus dipahami adalah bahwa setiap tanaman memiliki tugas yang berbeda dalam membangun keuangan keluarga. Kesalahan yang sering terjadi bukan karena tanamannya kurang bagus, melainkan karena semua ditanam dengan tujuan yang sama. Padahal dalam dunia bisnis, setiap aset harus memiliki peran agar saling melengkapi. Coba bayangkan, seperti sebuah tim di sawah saat musim panen. Ada yang bertugas membajak, ada yang menanam, ada juga yang mengangkut hasil, dan ada juga yang menjual. Kalau semua orang melakukan pekerjaan yang sama, pekerjaan justru menjadi lambat. Begitu juga dengan halaman rumah. Jangan biarkan semua tanaman hanya menjadi penghias tanpa memiliki fungsi ekonomi yang jelas. Karena itu, mulailah membagi halaman rumah menjadi dua kelompok aset. Aset jangka panjang, yang artinya tanaman yang nilainya terus bertambah seiring waktu dan mampu menjadi tabungan hidup keluarga. Dan aset bergerak cepat, tanaman yang bisa dipanen lebih cepat sehingga mampu membantu mengurangi pengeluaran dapur bahkan menghasilkan uang secara rutin jika dikelola dengan konsisten. Untuk kelompok aset jangka panjang, halaman rumah bisa diisi dengan tanaman buah yang memiliki umur produktif panjang seperti kayak mangga, rambutan, manggis, atau durian. Beberapa tanaman yang sudah disebutkan ini bukan hanya memberikan hasil panen saat musimnya tiba, tetapi juga meningkatkan nilai pekarangan karena setiap tahun pohonnya semakin besar dan kemampuan produksinya ikut meningkat apabila dirawat dengan baik. Banyak orang hanya melihat buah yang dipanen, padahal aset sebenarnya adalah pohonnya. Satu pohon yang sehat bisa menghasilkan berkali-kali lipat dibandingkan biaya awal penanamannya. Itulah sebabnya banyak keluarga di desa yang tanpa sadar memiliki tabungan hidup di halaman rumah, meskipun mereka belum pernah menghitung nilai ekonominya. Setelah fondasi aset jangka panjang dibangun, barulah lengkapi dengan aset yang mampu bergerak cepat. Disinilah peran budidaya dalam pot menjadi sangat penting. Pot bukan sekedar wadah tanaman, tetapi alat produksi yang fleksibel. Ia bisa dipindahkan, diatur sesuai sinar matahari dan jumlahnya dapat ditambah sedikit demi sedikit mengikuti kemampuan modal. Tanamannya seperti bawang, kentang, seledri, atau sayur-sayuran yang hidroponik memiliki karakter yang berbeda dengan tanaman buah. Nilai utamanya bukan pada umur yang panjang, melainkan pada siklus panennya yang lebih cepat. Artinya, keluarga tidak harus selalu mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan dapur yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri di rumah. Disinilah banyak orang mulai merasakan perubahan. Tanpa sadar, penghasilan memang belum tentu langsung melonjak besar, tetapi pengeluaran mulai turun secara konsisten. Dalam ilmu keuangan keluarga, uang yang berhasil diselamatkan memiliki nilai yang sama dengan uang yang berhasil diperoleh. Jadi, ketika belanja dapur berkurang setiap minggu atau setiap bulan, sebenarnya kondisi keuangan keluarga sedang bergerak ke arah yang lebih sehat.
Bayangkan rumah seperti sebuah warung milik sendiri. Jika setiap hari kita mengambil barang dari warung itu tanpa harus membeli keluar, maka keuntungan keluarga akan terus bertambah. Prinsip yang sama berlaku pada halaman rumah. Semakin banyak kebutuhan yang bisa dipenuhi dari hasil budidaya sendiri, semakin sedikit uang yang keluar dari dompet. Itulah mengapa tujuan utama strategi ini bukan sekedar menanam sebanyak mungkin, melainkan membangun sebuah ekosistem kecil yang saling menguatkan. Ada aset yang tumbuh untuk masa depan, ada hasil panen yang menjaga kebutuhan harian, dan ada ruang kosong yang perlahan berubah menjadi mesin produktif. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak jenis tanaman yang ditanam, semakin besar pula peluang mendapatkan keuntungan. Padahal dalam praktiknya, keuntungan bukan ditentukan oleh jumlah tanaman, tetapi oleh seberapa baik setiap tanaman memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan saling mendukung. Coba perhatikan para pelaku usaha yang bertahan puluhan tahun. Mereka jarang menambah produk hanya karena sedang ramai dibicarakan. Mereka justru memperkuat sistem yang sudah berjalan agar menghasilkan keuntungan secara konsisten. Prinsip yang sama berlaku di halaman rumah. Jangan mengejar banyak jenis tanaman jika perawatannya justru menjadi tidak maksimal. Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa menunjukkan bahwa pekarangan rumah yang dikelola secara produktif mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga sekaligus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Di berbagai negara berkembang, konsep kebun rumah telah menjadi salah satu strategi yang terbukti membantu meningkatkan kualitas gizi sekaligus memperkuat ekonomi keluarga. Hal yang menarik adalah banyak keluarga hanya menghitung uang yang masuk dari hasil penjualan, tetapi lupa menghitung uang yang tidak jadi keluar. Jika dalam 1 bulan kebutuhan sayuran dan bumbu dapur yang biasanya dibeli bisa dipenuhi dari hasil budidaya sendiri, penghematan tersebut sebenarnya sudah menjadi tambahan nilai ekonomi yang sering tidak pernah dicatat sama sekali. Disinilah letak perbedaan antara orang yang sekedar menanam dengan orang yang membangun aset. Orang yang hanya menanam akan merasa gagal ketika harga hasil panennya itu turun. Orang yang membangun aset memahami bahwa manfaatnya datang dari dua arah sekaligus, yaitu pengeluaran yang semakin kecil dan peluang pemasukannya yang terus terbuka. Ada juga anggapan bahwa halaman rumah terlalu sempit sehingga tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang berarti. Padahal luas lahan bukan selalu penentu utama. Yang lebih menentukan adalah bagaimana cara ruang itu diatur. Satu sudut yang mendapatkan sinar matahari cukup bisa menjadi tempat puluhan pot produktif. Sedangkan pohon buah yang ditempatkan dengan perencanaan yang baik dapat tumbuh tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Produktivitas lahir dari pengelolaan bukan semata-mata dari ukuran. Tantangan berikutnya adalah konsistensi. Banyak orang bersemangat pada bulan pertama, tetapi mulai kehilangan motivasi ketika tanaman membutuhkan perawatan rutin. Padahal, aset meminta kesabaran di awal agar mampu memberikan hasil berkali-kali lipat di masa depan. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang harus ditanam, melainkan bagaimana membangun sistem yang harus menghasilkan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pemetaan area. Petakan seluruh area rumah yang bisa menerima sinar matahari dengan baik. Halaman menjadi tempat aset jangka panjang, sedangkan teras, pagar, atau sisi rumah dimanfaatkan untuk budidaya dalam pot. Dan jadwal tanam bertahap. Buat jadwal tanam secara bertahap dengan dimulai pada hari yang sama. Penanaman bertahap membuat waktu panen tidak menumpuk sehingga kebutuhan rumah tangga maupun peluang penjualan bisa berjalan konsisten. Lalu pencatatan. Catat semua aktivitas sederhana. Kapan ditanam, dipupuk, dipanen, berapa hasil yang diperoleh, dan berapa pengeluaran yang berhasil dihemat. Untuk mengevaluasi tanaman mana yang paling produktif. Selanjutnya, prioritas penggunaan. Penuhi kebutuhan dapur terlebih dahulu. Jika produksi berlebih, barulah dijual kepada tetangga, warung, atau komunitas sekitar. Putar keuangan menjadi aset baru. Gunakan keuntungan penjualan pertama untuk membeli pot, media tanam yang lebih baik, atau alat-alat yang sekiranya kita membutuhkannya untuk mendukung produktivitas tanaman. Jangan terburu-buru digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Tentu akan ada hambatan seperti serangan hama, cuaca tidak menentu, atau hasil panen tidak sesuai harapan. Yang membedakan hasil akhirnya adalah kemampuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem, bukan berhenti di tengah jalan. Biasakan setiap bulan melakukan evaluasi sederhana berdasarkan data dari rumah sendiri. Dari awal sampai akhir kita belajar bahwa kebebasan finansial tidak selalu dimulai dari modal besar atau lahan yang luas. Perubahan justru dimulai ketika kita melihat rumah sebagai aset produktif. Yang paling penting, jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai. Satu pot hari ini bisa menjadi 10 pot beberapa bulan ke depan. Dan satu pohon yang ditanam sekarang bisa menjadi sumber manfaat bertahun-tahun kemudian. Kalau Anda mendapatkan wawasan baru dari video ini, tuliskan dalam komentar bagaimana cara rumah Anda akan Anda ubah menjadi aset produktif terlebih dahulu. Bagikan juga video ini kepada keluarga atau sahabat Anda yang ingin memperkuat ekonomi rumah tangga dari rumah sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat. Ayo kita maju bersama dan sukses bersama. Salam edukasi.